Untuk uang kertas yang bergambar perahu pinisi seperti ini dengan kondisi seperti baru, seperti uang baru, bosku, itu harganya berkisar Rp2.000. Ini bosku, harganya Rp2.000 per lembar. Sedangkan kalau kondisinya sudah jelek, sudah lusuh, apalagi robek, itu nilainya hanya Rp100. Nah, sedangkan uang yang bergambar monyet atau orang hutan ini, itu kondisi bagusnya berkisar Rp4.000 per lembar, kondisi seperti baru. Sedangkan apabila sudah lusuh, harga senilai Rp500 per lembar. Halo bosku, semoga bosku selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya. Kali ini saya akan membahas mengenai uang yang dikeluarkan di emisi tahun 1992 yang sering banyak ditawarkan oleh para penjual kepada para kolektor. Di sini saya ingin menerangkan kenapa sebabnya uang tersebut tidak laku apabila ditawarkan ke kolektor atau tidak terjual dengan segera. Baiklah bosku, kita mulai. Uang yang dikeluarkan di emisi tahun 1992 terdiri dari pecahan Rp100 seperti ini bosku, kemudian Rp500 yang bergambar orang hutan, pecahan 1000-nya berupa lompat batu gambarnya dengan harga Rp10.000. Ini ya bosku, apabila dalam kondisi uang seperti baru, tidak terlipat, tidak bolong, tidak robek, dan kalau lusuh seharga nominal 1000. Nah, ini pecahan 5000-nya dengan harga tertingginya 25.000. Kemudian ada pecahan 10.000-nya bergambar Sultan Hamengkubuwono dengan harga 35.000. Kemudian uang dengan pecahan 20.000 bergambar burung cendrawasih, cantik sekali gambarnya bosku. Itu harganya adalah 60.000 per lembar. Harga tertinggi itu adalah harga dengan kondisi uang tersebut tanpa cacat seperti baru bosku. Jadi apabila terjadi cacat, maka nilainya dengan rentang seperti burung cendrawasih ini, uang pecahan 20.000 ini berharga 20.000 sampai 60.000. Kesalahan pertama yang biasanya dilakukan oleh penjual uang kuno bosku, dia tidak tahu mengenai kondisi fisik dari uang tersebut, apakah sudah lusuh, sudah robek, sudah lipat, atau seperti baru. Dengan tidak mengetahui kondisi fisik dari uang tersebut, dia tidak mengetahui rentang harga. Jadi kalau misalnya kondisi bagus saja untuk pecahan Rp1.000 bergambar lompat batu ini, itu dihargai dengan Rp10.000 ya bosku, seperti ini tadi ya, Rp10.000. Maka kalau dia tawarkan uang ini dengan harga Rp1.000.000, tentu bisa terjual bosku. Nah, begitu juga dengan uang pecahan lainnya. Jadi katalog ini
adalah pegangan para kolektor dalam menentukan nilai beli atau nilai jual dari uang tersebut. Tetapi ini bukan merupakan patokan pasti atau saklek, bosku, karena permintaan pasar sangat mempengaruhi dari harga jual maupun harga beli. Contoh misalnya, uang sasando ini, uang pecahan 5.000 ini, itu harga seperti barunya itu, kondisi seperti barunya itu adalah 25.000 per lembar. Nah, kalau kita lihat bersama-sama di toko online, maka uang pecahan 5.000 sasando tahun 92 ini, bosku, itu hanya bernilai berkisar antara 15.000 sampai 25.000. Nah, jadi kolektor tidak hanya melihat dari katalog saja, tapi dia juga melihat dari toko online seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Dan juga media sosial seperti Facebook dan lain-lain. Nah, jadi bosku juga harus mengetahui ya mengenai harga pasaran uang tersebut. Jangan asal main patok harga saja, karena akan didiamkan, dicuekin oleh kolektor tersebut. Mereka juga tidak mau berbantah-bantahan mengenai harga, karena mereka sudah tahu patokannya. Seringkali yang bertanya kepada saya, "Loh, Pak, kok harganya murah sekali?" Nah, ini saya kasih contoh yang lain lagi ya, bosku. Ini adalah uang dengan seri bunga bangkai dikeluarkan tahun 1982, bergambar bunga bangkai. Nah, uang ini dalam kondisi bagus seperti baru itu dihargai Rp15.000 per lembar. Kemudian yang bergambar burung cendrawasih atau burung kasuari ya, bosku. Nah, itu dihargai Rp2.000 per lembar. Nah, jenis seperti ini masih saya sering temukan di media sosial. Banyak dari teman-teman kita ya, bosku, yang menawarkan uang seperti ini juga dengan harga jutaan rupiah. Asumsinya uang ini mahal. Nah, itulah pentingnya informasi, bosku, bahwa apabila kita mengetahui harga suatu barang, harga pasarannya, kita enak untuk menjualnya. Apakah bosku memiliki 1 lembar ataukah 100 lembar, 1 gepok ya, kalau 100 lembar. Nah, kemudian keadaan uangnya juga bisa bosku cek untuk menentukan harganya. Nah, kenapa kolektor juga tidak mau membeli kalau harganya murah? Seperti ini ya, bosku, cuma Rp2.000. Karena begini, bosku, walaupun bosku memiliki uang ini dengan kondisi yang paling bagus sekalipun, tetapi kan harganya murah ya, bosku, 2.000. Nah, kolektor itu juga mikirin, dia nggak usah beli sama bosku, ibarat kata ya, dia sudah punya cukup 3-5 lembar saja, itu udah cukup bagi dia. Tidak perlu banyak-banyak untuk uang-uang jenis seperti ini, karena masih banyak beredar. Baik uang langka maupun uang yang tidak langka, itu kolektor juga tidak sampai berpeti-peti ya, bosku, dalam mengkoleksinya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, cukup 3-5 lembar saja. Kecuali yang langka betul, nanti saya infokan di video saya selanjutnya mengenai uang-uang yang langka ya, bosku. Nah, itu tergantung dari kemampuan finansial dari kolektor tersebut. Jadi kalau finansialnya bagus untuk jenis uang yang langka yang harganya jutaan, belasan juta, puluhan juta, ratusan juta. Nah, untuk mengobati penasaran dari bosku, jenis uang apa saja sih kira-kira yang nilainya lumayan lah, tidak begitu mahal sampai jutaan,
Tapi juga tidak semurah tadi yang cuma 2.000, 5.000, 10.000 per lembarnya begitu bosku. Nah, selanjutnya ada lagi ya bosku. Ini uang yang dikeluarkan tahun 1975. Ya bosku ya, 1975. Gambar Pangeran Diponegoro. Nah, uang ini kalau di katalog uang kuno itu berharga 100.000 rupiah per lembarnya dengan kondisi bagus. Apabila kondisinya kurang bagus, ya misalnya terlipat, ada bolong staples gitu ya bosku, nilainya turun menjadi 50.000 dan seterusnya. Nah, kemudian tahun 75 pecahan 5.000 rupiahnya itu bergambar penjala ikan bosku. Nah, ini harganya kalau seperti baru gres gitu ya bosku, itu harganya 300.000 per lembarnya. Ini ya bosku ya, 300.000 per lembarnya. Dan apabila kondisinya tidak terlalu bagus, sekitar 150.000 dan 50.000. Nah, uangnya terlihat cantik ya bosku, dan ini cukup digemari oleh para kolektor, terutama yang kondisi fisik dari uang kertasnya itu masih bagus. Nah, ini desainnya kalau menurut saya pribadi yang paling cantik bosku dari uang kertas. Jadi ini bergambarkan Candi Borobudur ya bosku, dengan satu sisi bergambar kepala barong, di belakangnya relief dari Candi Borobudur. Itu sama bosku. Pecahan 10.000 ini dikeluarkan di tahun 75 juga, 1975. Nah, dalam kondisi yang bagus, uang ini dihargai 900.000 rupiah per lembar. Dan